Widya Dwi Retno Wulandari, NIM 211L10025, Program Studi Statistika, Fakultas Sains dan Ilmu Teknologi. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pemetaan dan penjaringan kelompok-kelompok rentan akan ketidaksetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Sebelumnya saya akan membahas 3 materi. Yang pertama, kesetaraan gender, yang kedua, disabilitas, dan yang ketiga, inklusi sosial. Kesetaraan gender. Kata kesetaraan sendiri artinya di mana suatu keadaan menjadi sama, sejajar, atau horizontal. Kata gender artinya perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Maka, kesetaraan gender adalah sebuah pandangan pemikiran bahwa laki-laki atau perempuan harus diperlakukan dengan sama atau setara. Dalam masyarakat sendiri, diskriminasi berdasarkan gender masih sering terjadi dalam berbagai aspek dan ruang lingkup masyarakat akibat praktek dan budaya patriarki yang masih sangat kuat. Maka dari itulah kesetaraan gender sangat diperlukan, apalagi menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kesetaraan gender dapat memperkuat negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Karena Indonesia adalah negara demokrasi yang berlandas pada ideologi Pancasila. Di Indonesia masih banyak hambatan dalam pendekatan kesetaraan gender. Kenapa? Karena adanya peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, perlindungan hukum yang dirasakan masih kurang, dan adanya budaya atau adat istiadat. Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas menentukan pilihan hidup. Tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki, pada hakikatnya perempuan pun mempunyai hak yang sama. Namun sampai saat ini perempuan sering dianggap sebagai sosok pelengkap saja. Ketidakadilan gender sering terjadi dalam keluarga dan masyarakat. Bahkan dalam dunia kerja pun sering terjadi diskriminatif dalam berbagai bentuk. Yaitu yang pertama, stereotip atau citra baku, yang artinya pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang seringkali bersifat negatif dan pada umumnya menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Contohnya, perempuan yang dianggap lembut, rapi, maka pantas hanya untuk bekerja sebagai guru TK. Padahal di sisi lain laki-laki pun bisa untuk menjadi guru TK. Yang kedua, subordinasi atau penomor duaan, yang artinya adanya anggapan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih rendah atau dinomorduakan posisinya dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Contoh, dari sejak dulu perempuan hanya mengurus pekerjaan domestik sehingga perempuan hanya dianggap sebagai orang rumah. Yang ketiga adalah marginalisasi atau peminggiran, yang artinya kondisi atau proses peminggiran terhadap salah satu jenis kelamin dari arus atau pekerjaan utama yang berakibat kemiskinan. Contohnya, perkembangan teknologi menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang umumnya dikerjakan oleh laki-laki. Yang keempat adalah beban ganda atau double burden, yang artinya adanya perlakuan terhadap salah satu jenis kelamin di mana yang bersangkutan bekerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya, seperti perempuan yang bekerja di luar rumah. Selain bekerja di wilayah publik, mereka juga masih harus mengerjakan pekerjaan domestik. Yang kelima adalah kekerasan atau violence,
artinya suatu serangan terhadap fisik maupun psikologis seseorang, sehingga kekerasan tersebut tidak hanya menyangkut fisik tetapi juga non-fisik. Contoh kesetaraan gender di masyarakat. 1. Kebebasan laki-laki atau perempuan mendapatkan pendidikan sebebas-bebasnya atau setinggi-tingginya. 2. Tidak ada perlakuan berbeda dalam dunia pekerjaan. 3. Memiliki hak yang sama. Sekarang kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu disabilitas. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Jenis-jenis disabilitas. Yang pertama, disabilitas fisik adalah orang yang mengalami keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuh, seperti cacat yang muncul sejak lahir. Contohnya, lumpuh, kehilangan anggota tubuh akibat amputasi, dan cerebral palsy. Dua, disabilitas sensorik adalah orang yang mengalami keterbatasan fungsi pada panca indera, seperti disabilitas wicara, rungu, dan netra. Untuk berinteraksi dengan penyandang disabilitas tersebut, kita harus membutuhkan keahlian dalam menggunakan bahasa isyarat. Tiga, disabilitas mental adalah orang yang mengalami keterbatasan akibat gangguan pada pikiran atau otak, seperti bipolar, gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya. Salah satu cara menangani disabilitas tersebut adalah dengan tidak menempatkan mereka pada kondisi yang rentan yang menimbulkan stres. Empat, disabilitas intelektual adalah orang yang mengalami tingkat IQ di bawah standar rata-rata. Mereka akan mengalami kesulitan untuk memproses informasi dan keterbatasan dalam berkomunikasi, seperti Down syndrome dan keterlambatan tumbuh kembang. Penyandang disabilitas seringkali tidak menyadari keadaan di sekitar mereka. Hal ini perlu kita bantu untuk menyadari hal-hal yang sedang terjadi. Dan kita harus menggunakan ilustrasi yang mudah dipahami agar mereka mudah mengingat dan tahu tindakan yang harus diambil jika menghadapi kondisi yang serupa. Asas dan hak-hak penyandang disabilitas. Menurut Rahayu, terdapat 4 asas yang dapat menjamin kemudahan atau aksesibilitas penyandang disabilitas yang mutlak harus dipenuhi, yaitu 1. Asas kemudahan, yang artinya setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. 2. Asas kegunaan, yang artinya semua orang dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. 3. Asas keselamatan, yang artinya setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk disabilitas. 4. Asas kemandirian, yang artinya setiap orang
harus bisa mencapai dan masuk untuk mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Menurut pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap penyandang cacat atau disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat ditegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh 1. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. 2. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya. 3. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasilnya. 4. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya. 5. Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. 6. Hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Sekarang kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu inklusi sosial. Kata inklusi sendiri artinya sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka bagi siapa saja yang latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda. Sedangkan kata sosial berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, yang berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama. Lalu, apa makna dari inklusi sosial? Inklusi sosial adalah kondisi semua individu atau kelompok masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam segala kegiatan, seperti kegiatan ekonomi, kegiatan budaya, kegiatan pendidikan, dan lain sebagainya. Inklusi sosial juga bisa disebut suatu proses yang dapat memotivasi seseorang untuk dapat meningkatkan kualitas hidup melalui keterlibatan dalam suatu komunitas atau grup tertentu yang berkaitan dengan aspek kehidupan. Contoh-contoh inklusi sosial. Yang pertama, memberikan pendidikan pada suku dalam. 2. Para waria diberikan latihan keterampilan sehingga stigma negatif itu hilang. Yang ketiga, pemberian KTP atau akte pada kaum marginal. 4. Mendiskusikan langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan dan berpartisipasi untuk membangun masyarakat. Seperti contoh yang ada di desa kami. Beberapa mahasiswa kita berkumpul untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pendidikan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.